menemani Good News Family tentunya dalam program Saber Hamenja. Nah, yes, pagi hari ini kembali Saber Hamenja hadir di ruang dengar Anda di hari Rabu, yes. Kalau udah hari Rabu itu udah Saber Hamenja lagi gitu ya. Cepet banget, tapi memang ini saatnya Saber Hamenja kembali hadir di ruang dengar Anda bersama dengan Sending Room yang akan menemani Good News Family sampai nanti di 10:30 kira-kira ya. Dan saya tidak sendirian, tapi saya bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menemani saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Good News Family di mana saja Anda berada. Saya sapa terlebih dahulu ya, karena kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom nih. Selamat pagi, Bu. Bentar, ini masih termute. Pagi Ningrum. Yes, apa kabar Ibu? eh Sebentar, mic-nya Ibu tuh masih ke mute. Ya, sudah. Nah, Pagi gini. Ningrum. Oh, Ibu. Ngomongnya udah 3 kali, 4 kali pagi Ningrum. Pagi Ningrum kok nggak dijawab-jawab. Nggak taunya ke mute. Heeh. baru baru ini baru kemudian kedengeran. Oke, pagi ini dan buat Anda yang mungkin mau nanya silakan gitu ya. Kita sudah siap dan ready untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Pertanyaannya silakan dikirimkan melalui WhatsApp ya di 081225225949 atau di 081575800949. Nah, saya punya pertanyaan dari sisa minggu lalu. Bu, kita punya PR dari minggu lalu, kita baca dulu boleh? Boleh, silakan Nah, Ningrum. ya, ini soalnya ada 4 pertanyaan nih. Kita baca terlebih dahulu ya. Shalom Bu, mau nanya bagaimana cara untuk menasehati orang yang keras kepala dan maunya menang sendiri. Terima kasih. Kita ini nggak perlu sampai gimana ya menasehatin orang yang keras kepala itu kalau kita nggak jaga diri susah. Nanti kita yang masuk ke pencobaan. Hmm. Menasehatinya mesti dipersiapkan dengan doa, lalu mesti ngomong dengan jelas. Karena biasanya ngomong sama orang kopoh ini, orang keras kepala ini nggak gampang. Apalagi yang merasa dirinya benar. Oh ini NPD gini, narcissistic disorder ini, personality disorder. Jadi mesti dipersiapkan dalam doa dulu, terus diajak ngomong. Tapi seandainya dia nggak mau terima pun ya sudah. Nggak boleh marah, kita nggak boleh masuk dalam pencobaan, jengkel, kecewa. Yang penting udah ngomong, udah nanti serahin Tuhan yang akan bicara sama dia. Jangan dipeksa dan jangan sampai debat ya. Sama orang keras kepala yang merasa dirinya benar, kita nggak boleh debat. Yang dimaksud kita bisa jatuh ke dalam pencobaan itu karena akibat kita mau memberitahu, akibat kita mau menasehati, malah justru kita yang emosi sendiri, marah sendiri, begitu Bu? Iya, karena dia kan keras kepala nih. Kalau dikasih tahu pasti dia debat terus, bantah terus. Nah biasanya kalau kita nggak jaga diri, kita sendiri yang masuk jadi jengkel, otot-ototan sama dia, ayel-ayelan. Jadi kita sendiri yang mencoba menasehati harus punya penguasaan diri, punya pengendalian diri, hindarkan pertengkaran, hindarkan perdebatan. Menghindari perdebatan. Serius, nggak gampang ngomong sama orang keras kepala. Iya, artinya kalau kita mau ngomong sama orang apalagi dengan keras, orang-orang yang terus kalau kita mau ngomong orang sama orang keras kepala,
tujuannya bukan untuk hasil akhirnya dia berubah, tapi tujuannya kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan, begitu ya Bu? Betul. Ya, perkara berubah nggak berubah itu Tuhan. Karena biasanya sama orang yang keras kepala gini, Tuhan izinkan dia kebentur dulu. Kalau sudah dikasih nasihat beberapa kali, nggak bisa, dia kebentur dulu. Kebentur baru dia, oh itu ya, kadang-kadang orang udah kebentur-bentur aja masih keras kepala. Ya. Jadi ini yang mungkin bertanya minggu lalu, semoga hari ini mendengarkan, hati-hati ya. Kalau pilihan Anda, halo Bu, kalau pilihan Anda mau menasehati, mau memberitahu, siapkan diri Anda. Gitu. Gimana Bu, suara Ningrum kedengeran jelas nggak? Halo? Oke. Halo Bu, suaranya Ibu di tempat saya hilang. Semoga suara saya kedengaran jelas ya. Oke, sebentar. Lanjut ya. Oke, ini. Nah, sudah. Sudah. Ibu sudah dengar suara Ningrum lagi? Udah. Oke. Lanjut ya, Bu. Yuk. Pertanyaan kedua, pagi Bu Elis dan Ningrum. Bu, kita sebagai orang percaya, apakah boleh mempelajari sifat-sifat orang? Karena biasanya saya kalau lihat wajah orang terus dalam pikiran saya berkata, oh itu sifat orang itu bla 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 bla. Apakah apakah hal itu termasuk menghakimi, Bu? Sebetulnya gini, karunia yang Tuhan berikan buat kita sebetulnya untuk membangun jemaat. Kalau saya lihat ketika kita bisa ngelihat wajah orang dan langsung bisa ngomong, itu sebetulnya karunia. Tapi kita tidak boleh pakai karunia itu untuk menghakimi orang lain. Tapi kita pakai karunia itu untuk membangun orang. Untuk menasehati dan mengarahkan orang itu ke jalan yang benar. Itu boleh. Tangkep ya? Ya. Jadi kan untuk menghakimi, tapi untuk saya tahu, oh ini orang ini modelnya begini, oh ini orang ini gini. Ya udah, kita arahkan dia aja. Kalau Tuhan kasih kesempatan, ngomong, kita ngomong. Salah enggak? Enggak. Menghakimi enggak? Enggak. Menghakimi kalau sudah kita bilang, kamu soalnya begini. Kamu soalnya begini. Enggak bisa, harus boleh itu menghakimi. Tapi kalau kita menasehatkan kan bilang gini, aku lihat kamu nih orangnya begini. Kamu ini hatinya tersinggungan. Kamu ini hatimu tuh penuh dengan iri. Kamu tuh orangnya emosi, ambisius, bla 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 bla. Itu boleh kita ngomong. Tapi kita arahkan. Harusnya kamu begini loh. Begini. Nah, tuntun ke jalan Tuhan. Pasti bisa berubah. Saya ketemu dengan banyak orang begitu. Kalau memang Tuhan izinkan saya ngomong orang ini, saya ngomong. Tapi kalau enggak ya saya diem. Saya tunggu waktu Tuhan untuk ngomong sama dia. Apalagi kalau dia udah bilang gini, Bu Elizabeth, saya nih gimana? Oh, langsung tak jeder sama saya. Kalau dia udah buka pintu, ya saya langsung masuk. Di situ saya nggak perlu ragu-ragu, nggak perlu bimbang, tapi saya juga nggak perlu merasa tertuduh bahwa saya menghakimi. Menghakimi apa enggak kan yang tahu diri kita. Ya. Oh, dan kalau sudah seperti itu, Roh Kudus juga pasti akan ingatkan kalau misalnya kamu udah kelewatan nih, gitu. Ya. Nah, ada rem-rem, ada batas-batasnya itu Roh Kudus juga ingatkan. Ini kan udah kelewatan, stop, berhenti. Ya udah berhenti gitu kan. Ya.
Cuman kadang-kadang kitanya kalau kebawa emosi ya bablas. Betul nggak, Bu? Ya, betul. Iya, terjadi perdebatan, perbantahan nantinya. Ya. Oke. Eh, kita akan lanjut. Semoga jelas ya ini termasuk menghakimi atau tidak. Minggu lalu kita soalnya bahas tentang judgment gitu ya, menghakimi gitu kan. Jangan sampai nanti masuknya ke menghakimi. Tapi kalau misalnya itu kita simpan sendiri, itu kita pakai buat dan harus bermanfaat buat jemaat gitu ya. Kalau orangnya bertanya bisa disampaikan. Kalau enggak ya jangan pakai itu untuk judgment seseorang gitu. Nah, yang penting kita cukup tahu ini orang begini Mm-mm. sifatnya, tapi terus kita jangan gini, kamu begini, terus kita sendiri nggak mau bergaul sama dia nggak boleh. Nah, Yes. saya sama suami saya perbedaannya gini, saya tahu karakter orang, tapi saya bisa tetap bergaul dengan orang itu. Hmm. Tapi kalau suami saya sudah tahu nih orang ini nggak benar, nggak betul gitu ya, dia nggak mau, udah langsung jaga jarak gitu. Oh. Perbedaannya di situ. Bisa Mm-mm. nangkep ya. Iya, iya Kalau betul. suami saya langsung jaga jarak, oh ini orang ini begini-gini. Memang tepat, suami saya nggak salah, prediksinya tepat. Mm-mm. Tapi dia jaga jarak, kalau saya nggak. Saya tetap bergaul dengan mereka karena saya tahu tujuan Tuhan memberikan karunia kepada kita bukan untuk menghakimi atau menyudutkan orang, tapi untuk menolong orang keluar dari kelemahan mereka. Oke. Selalu seperti itu ya Bu, karunia yang Tuhan beri itu Ya, tujuannya. ya, ya. Jadi Oke. pakainya juga balik lagi ke tujuan yang Tuhan beri buat setiap kita. Ya. Dipakainya juga seperti yang Tuhan harus beri. Oke, lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Kadang-kadang Pagi. kalau saya berdoa kok terasa ngantuk. Kenapa ya Bu? Karena doanya dalam hati pasti. Hmm. Kalau doa dalam hati itu nanti lama-lama ngantuk, ngelantur kita ngomongnya itu sudah kemana-mana. Misalnya doa Bapak kami aja udah loncat baris keberapa aja kita nggak sadar. Nah itu coba biasakan berdoa dengan bersuara. Nanti Hmm. ketika bersuara telinga kita dengar Kita. apa yang kita katakan itu akan membawa jiwa kita tenang, konsentrasi kita jadi penuh. Ya. Coba dicoba berdoa dengan bersuara ya. Nanti kan Berdoa dengan rasain pasti beda. Ya, keluarin suara dan jangan berdoa. umi-umi. Oh iya betul. Umi-umi telinga tidak mendengar gitu ya. Ini bersuara itu Iya. standarnya sampai telinga kita mendengar. Yes, telinga kita dengar, Mm-mm. terus mulai jiwa kita mulai Betul. konsentrasi, tunduk, takluk ke perkataan kita ini dia. Kita akan terus ngomong terus sampai jiwa kita ini konsentrasi penuh. Nggak Ya. mengembara, tidak melamun, nggak melayang-layang kemana-mana. Ya. Standarnya sama seperti ketika kita baca firman. Baca firman juga sambil bersuara sampai telinga kita mendengar sehingga kita benar-benar berkonsentrasi penuh pada ayat firman Ya. yang kita baca. Berdoa juga sama gitu ya. Bersuara sampai telinga kita mendengar. Lanjut. Oke, yang mau kirimkan pertanyaan masih bisa ya 081 225 225 949. Nah, karena saya lagi bacain pertanyaan-pertanyaan yang minggu lalu. Jadi kalau yang mau tanya buat hari ini boleh banget silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Ya mungkin masih ada yang belum jelas gitu ya, tanyakan lagi boleh. Silakan. Oke, lanjut. Bu, Efesus 1 ayat 9 artinya apa ya? Baca nih loh. Efesus 1 ayat 9 judul perikopnya ucapan syukur dan doa. Ayat ke-9-nya, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Nah, itu dia. Maksudnya Paulus itu lewat suratnya ini dia mendoakan kita semua murid-muridnya atau jemaat di Efesus itu
supaya kasihnya melimpah dengan apa itu tadi? Dalam pengetahuan yang benar dan dalam Nah, segala macam pengertian. kadang-kadang kita punya kasih kita ini nggak melimpah dalam pengetahuan yang benar. Ya kan itu tadi kan dibilang supaya Mm-mm. kasihmu melimpah Dalam dalam pengetahuan yang benar. pengetahuan yang benar. Kadang-kadang ini kasih ini rodok. Orang bilang apa ya? Ngawur gitu. Misalnya pengertian kasih itu kan selalu harus dalam konteks benar. Karena kasih itu belum tentu benar. Tapi benar itu mengajarin kita hidup dalam kasih. Contoh ini, contoh ya, ada orang, dia merasa mengasihi, tapi sebetulnya dia itu nggak benar gitu loh, nggak benar mengasihi, dianterin pulang, punya masalah, dibantuin duitnya, dikasih duit, gitu kan. Tapi kasihnya lama-lama kok kasihan ya, dia sendirian karena sudah mengerti keadaan orang ini, kok kasihan ya. Terus kasihnya kebablasan, nemeni tidur di rumahnya. Belum tidur seranjang nih, masih nemeni tidur di rumahnya, nginep di rumahnya, tapi nggak sekamar, nggak ngapa-ngapain. Lama-lama, 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 akhirnya kumpul kebo. Ini kan kasih tidak dalam pengertian atau pengetahuan yang benar. Ya, pengertiannya atau pengetahuannya nggak benar gitu loh. Jadi kita harus tahu kasih itu batasnya di mana. Oh, yang tadi kasih itu nggak sombong, ya kan? Kadang-kadang kita misal karena kita mengasihi seseorang, kita nolong dia, tapi akhirnya kita ini kepengen ujung-ujungnya kita itu kepengen menguasai dia atau kepengen ngatur dia sampai dia itu nuruti apa yang kita mau. Nah itu kasihnya nggak bener. Nangkep nggak ya niat Ningrum? Nangkep Bu, nangkep. Nah, standar benarnya itu berarti standarnya balik lagi ke firman Tuhan seperti kasihnya Kristus gitu Bu? Iya, kasihnya ajaran Kristus. Kebenaran itu kan standarnya Kristus. Di 1 Yohanes 3 itu sebentar. Saya nganu enggak ya? 1 Yohanes 3 ayat 18 kah? Kasih dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Perbuatannya tadi kan saling mengasihi tadi. Tapi dengan perbuatan kasihnya itu harus sesuai dengan kebenaran. Semoga ini yang kemarin bertanya jelas ya apa yang dibahas hari ini tentang kasih itu yang harus dengan pengetahuan yang benar gitu ya dan pengertian. Sambungan ayatnya dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Kadang orang mengasihi orang berpikir gitu ya, teguran itu bentuk dari orang nggak suka. Padahal sebetulnya teguran itu bisa jadi adalah sebuah bentuk dari kasih, gitu Oh ya. ya jelas, ya. Kadang Ini orang menganggap mengasihi malah nggak mau negur. Enggak. mengasihi nggak mau negur, mengasihi hanya puji-pujian aja enggak, gitu ya. Nggak selalu Ya. seperti itu, gitu kan. Justru kadang-kadang pujian itu menyesatkan.
Ya, kadang-kadang orang mengasihi itu harus pukul tempeleng orang itu sampai pingsan. Kenapa? Karena kalau nggak dibuat pingsan dulu kita nggak bisa nolong dia loh. Misalnya orang Yes, karam di laut. Coba, betul. kalau kita mau nolong dia, kita mesti pukul dia dulu. Mm-mm. Supaya apa? Dia sudah nggak berdaya, kita tinggal angkat. Tapi kalau dia masih kuat, otot-ototan sama kita, kita ikut tenggelam sama dia karena kita ditarik terus sama dia, ya Karena kan? dia masih Maka berontak. pengertian kasih ini harus benar. Coba kita sebagai orang tua mengasihi anak kita. Kenapa anak kita sehat? Lucu, ketawa-ketawa, dibawa ke dokter, disuntik, cus. Anak kita nangis teriak-teriak. Emangnya kita nggak mengasihi anak? Itu kan Yes. juga tandanya kita mengasihi anak toh. Ya. Makanya kita bawa dia suntik imunisasi apa. Nah itu dia. Ya. Kasih. Ya, Bu. Ya, nggak apa-apa lanjut. Gimana Ningrum? Semoga jelas yang tanya gitu ya bahwa kasih itu gak melulu kasih gitu ya. Tapi standarnya balik lagi kepada firman Tuhan. Tuh. Oke, Kasih itu lanjut. nggak ngelus, cuman ngelus-ngelus Ya, Ningrum. nggak cuman Kasih itu ngelus-ngelus nggak betul. cuman ngelus-ngelus, belai-belai. Enggak. Mm-mm. Justru kasih itu mendidik. Yes. Kasih itu menegur, Ya, mendisiplin. Ya kan? Ya ya udah, betul. lanjut. Oke, lanjut. Yang mau gabung barengan kita untuk tanya silakan 081225225949 atau 081575800949. Oke, selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Bu, Pagi. saya dengerin khotbah Ibu di YouTube. Saya mau nanya, bagaimana maaf dengan kondisi Ibu kok bisa hafal semua ayat dari Kejadian sampai Wahyu? Terima kasih. Ya, itu saya nggak hafal Kejadian sampai Wahyu yang enggak lah ya. Hafal sih enggak. Tapi kalau sudah baca paling enggak itu ngerti, tahu terus tahu tempat-tempatnya di mana. Walaupun saya sering kali bener nggak ya gitu kan. Coba liatin dulu. Banyak nggak melesetnya sih gitu. Cuman hanya ingat gitu loh. Oh tadi 1 Yohanes 3 ayat 18 kelihatannya. Coba lihat dulu nih Rom bacain. Bukan berarti saya hafal enggak. Kalau hafal semua enggak sih. Itu karena saya baca Alkitab aja. Saya kalau baca itu memperhatikan ya. Baca itu saya memperhatikan. Apalagi dulu kalau saya matanya bisa ngelihat. Nah itu saya bilang saya lebih tajam. Lebih tajamnya di mana? Saya kalau sudah baca atau nulis kata itu, saya setitik komanya saya masih ingat. Misalnya nih di pasal berapa? Pasalnya di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Di atas atau di bawah? Biasanya masih terekam di mata saya. Nah ini bawaan saya, keuntungan saya ketika saya masih bisa melihat, saya baca Alkitab. Itu. Saya kalau sambil melihat saya lebih jelas, lebih lebih paham gitu loh. Maka ketika dalam kondisi mata saya mulai samar-samar, saya nulis Alkitab itu ayat-ayatnya saya tulis balik di itu kalender belakangnya itu kan kosong, Ya. putih bersih. Nah itu kalender teman-teman tak mintain saya tulis pakai spidol hitam gede-gede. Itu Alkitab saya. Saya tulis ayat demi ayat. Nah itu yang terekam sampai hari ini. Jadi kalau belajar itu baca sambil nulis itu, wah keren loh itu. Ingatnya cepet, lebih gampang. Oke, ini ada telepon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo. Halo. Halo, Ibu Elekro. Iya Ibu, gimana Ibu? Suaranya siapa Bu? Radionya. Enggak itu Bu.
Kita masih siaran. Ya kok mati radioku enggak diapa-apain. Oh, dicoba dicari ya Bu Rini. Kita masih siaran kok. Oh ya wes. Ya, ya, makasih Bu Rini. Oke. Yang lain mungkin ada yang ini nggak sih? Kita hilang nggak siarannya di udara? Kayaknya enggak deh. Tiba-tiba ada yang masuk siaran radionya kok hilang gitu. Tapi bisa yang di Facebook ya, kita masih masih barengan kita juga di siang pagi hari ini. Tiba-tiba ngeblank itu ya. Oke. Em, ditunggu yang mau nanya silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Silakan yang mau nanya boleh 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Oke. Terima kasih Ci Ice yang sudah barengan Ningrum juga pagi hari ini. Thank you, thank you. Di tengah-tengah Ningrum yang bau panik. Terima kasih ya Ci Ice. Oke, Bu, eh Ya, anak-anak sekolah minggu dulu gitu ya. Ningrum ingat waktu masih kecil itu kan sering kali diminta untuk hafalan, ayat hafalan gitu ya. Mereka menghafal betul. ayat gitu, terus nanti minggu depan mereka akan ganti ayat hafalan 1 minggu gitu, terus menerus. Apakah itu juga salah satu cara untuk mereka? Sepertinya kan kita memikirnya kok kayak cuman menghafal aja, tapi itu penting nggak sih Bu kalau kalau kita Sangat belajar penting, Alkitab ini? sangat penting. Hmm. Itu sangat penting. Saya Mm-mm. ngelihat beberapa orang yang konseling, terus beberapa orang yang tadi contoh tadi malam misalnya saya lagi sharing dengan satu orang ya, Mm-mm. dia teringat begitu baca ayat itu tuh teringat dengan ketika dia TK. Mm. Ketika dia kecil diajak ke sekolah minggu. Loh, ini ayat sekolah minggu saya gitu. Oh, dia masih inget loh. Mm. Pentingnya kita menanamkan anak-anak kita sejak dini untuk membaca dan merenungkan firman, menghafal firman. Itu penting sekali. Karena itu jadi kekuatan buat dia. Ya. Dan saya sama anak saya pun, saya tanya, kamu gimana setelah kamu ngafal ayat ini, paham dengan ayat ini, rasanya gimana? Beda sih Mami. Nggak Mm-mm. gampang takut, nggak gampang khawatir. Mm. Gitu. Itu pasti ada perbedaannya karena firman itu akan berbicara sama dia. Ya, jadi mungkin dari buat anak-anak gitu ya, mulai dibiasakan guru-guru sekolah minggu nih boleh loh kasih ayat hafalan gitu ya kepada anak-anak ini buat mereka eh, dihafalkan sederhana aja nanti em, minggu depannya ditanyain gitu ya, nanti ganti lagi seperti itu. Ini membangun juga dan menjadi sebuah pembiasaan mereka untuk suka baca firman, menghafal firman. Oke, ayo lanjut pertanyaannya ya. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, mau nanya, Pagi. eh untuk orang yang sudah meninggal, saat acara mengantarkan jenazah dilakukan keluarga tidak sesuai iman yang meninggal. Apakah tidak masalah ya? Tetap Tuhan bisa menerimanya masuk ke surga. Terima kasih. Pasti. Karena ketika dia meninggal, selesai. Yang diperhitungkan Tuhan adalah masa dia hidup. Hmm. Nah, kalau sampai keluarganya tidak melakukan seperti yang jadi kepercayaan dia, tapi dilakukan menurut kepercayaan keluarga besarnya, ya udah nggak ada masalah. Jangan diperdebatkan, karena orangnya yang sudah meninggal itu cuman bangkainya aja kok. Hmm. Hanya bangkainya aja, jasadnya aja. Apa yang Hmm. kita perebutkan jasad? Yang kita perebutkan ketika dia hidup, jiwanya kita rebut. Yang Ya. penting orang itu sudah selamat, terima Yesus, selesai. Perkara tubuhnya, jasadnya mau diupacarain apa, terserah. Yang penting yang melakukan bukan yang meninggal, tapi orang lain. Hmm. Ya kan? Ya. Ya.
Gitu ya. Eh kan kita beracaranya dengan si orang ini ketika orang ini masih hidup, gitu ya. Selama dia masih hidup, kita masih harus memperjuangkan dia gitu ya untuk tetap dalam imannya, gitu kan. Tapi setelah dia meninggal, ya itu kan udah, ya itu tadi hanya jasadnya saja gitu ya. Oke, lanjut. Pagi, Shalom, Bu Elis. Pagi, Ningrum. Pagi. Pagi. Mau tanya, apakah semua orang Kristen boleh dibilang keturunan Abraham? Terima kasih. Iya, semua orang Kristen adalah turunan Abraham. Mm-mm. Eh, Keturunan Abraham, Ishak dan Yap. Yakub, Mm-mm. ya. Karena seperti ini, sebentar. Dilihat di Galatia. Galatia itu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu kita yang disebut keturunan Israel itu sekarang itu kita, bukan orang Yahudi. Tapi kita, Israel rohani itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Betul. Galatia, bentar. 3 ayat 14. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya. Jadi kita ini disebut keturunan Abraham. Kristus lakukan dengan dia mati di kayu salib supaya janji Allah itu untuk memberikan rohnya kepada kita sampai kepada bangsa-bangsa. Ya. Semoga jelas ya, ini ayat penunjangnya ada di Galatia 3 ayat 14. Oke, lanjut. Kalau belum jelas atau mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita jawab dan Anda masih, oh tapi kalau ini begini bagaimana? Silakan, nggak apa-apa. Nanti kita akan jawab lagi ya. Lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Bu, kalau Pagi. ada orang percaya yang belum bisa berbahasa roh, tapi sudah mendapat karunia yang lain, berarti orang tersebut tidak memiliki bahasa rahasia ya Bu. Kalau orang tersebut memuji, menyembah, berdoa tapi dalam hati. Pertanyaannya apa iblis bisa mendengar atau mengerti pikiran kita? Terima kasih. Enggak bisa. Enggak bisa deklarasi yang namanya deklarasi iman adalah mengucapkan apa yang kita percayai dengan mulut kita dengan bersuara supaya satu kita sendiri mendengar, yang kedua supaya setan mengerti apa yang kita deklarasikan. Ya, kalau Tuhan sih kita dalam hati Tuhan maha tahu, maha mendengar. Tapi kan setan nggak maha tahu dan tidak maha mendengar. Ya. Oke, sebentar. Kita angkat Kayak telepon. misalnya Ningrum, ketika kita rakyat Indonesia waktu itu memproklamirkan kemerdekaan. Kalau waktu itu janjian pemuda dengan pemuda bilang gini, ayo kita merdeka. Tapi ketemu bisu-bisuan. Ya penjajah nggak tahu kalau Indonesia merdeka. Maka ketika mereka ketemu kan mereka bilang merdeka gitu kan. Kenapa mereka harus berteriak supaya penjajah dengar bahwa dia merdeka, Indonesia merdeka. Ya. Jadi memang harus diproklamirkan gitu ya, harus diomongkan langsung. Oke, kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo. Selamat pagi Mbak Ningrum. Pagi Pak. Selamat pagi Bu Elizabeth. Iya, Pak Pagi, Agus Pak. ya. Bukan. Pak siapa ini? Aku Pak Sabar. Oh, gimana Pak Sabar? Aku mau tanya, tadi kan Bu Elis menjelaskan semua orang Kristen itu keturunan Abraham. Iya. Ya, terus bagaimana dengan orang lahir baru? Terus yang misalnya mempunyai suami yang laki-laki Kristen, tapi yang
perempuannya itu dulunya beragama lain, terus dia ikut ke situ. Terus gimana itu? Apa juga keturunan Abraham? Makasih. Oke, terima kasih Pak. Eh, ini Kalau yang suami tadi Kristen, tapi istrinya gimana? istrinya tadinya bukan Kristen, tapi terus kemudian ikut. Terus? Ya, terus ini apakah juga keturunan Abraham? Lalu Oh tadi, ya, iya tuh ya. lalu tadi kalau lahir baru, apakah juga keturunan Abraham? Loh iya dong. Ini sebetulnya Ya kalau iya. tadi yang dijelaskan di Galatia 3 ayat ke-14 itu kan kalau kita sudah terima Yesus, betul ya Bu ya? Supaya dalam Kristus Ya. melakukan ini semua supaya dalam Kristus Mm-mm. berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa. Ya. Jadi untuk istri yang tadinya bukan Kristen setelah menikah dengan suaminya jadi orang percaya kepada Yesus, dibaptis, ya dia menjadi keturunan Abraham, termasuk dia termasuk itu. Dan apakah orang yang lahir baru? Ya, mana orang bisa terima Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Yesus, dibaptis, yaitu namanya orang lahir baru. Ya. Eh, ini agak sedikit saya nggak pak nggak tahu apakah penerimaan antara orang Kristen dengan orang lahir baru itu menjadi artian yang berbeda gitu ya. Mungkin ada yang mau mau bertanya kembali, tetapi kalau di dalam Alkitab dikatakan pengikut Kristus kemudian disebut menjadi orang Kristen. Seperti itu ya Bu ya. Betul. Di Nah, Antioquia itu kisah para rasul 17. di Antioquia Kisah Para Rasul 17 di situ dikatakan di situ pertama kali gitu ya dikatakan bahwa pengikut-pengikut Kristus ini sebagai orang Kristen. Jadi kita samakan persepsi dulu bahwa orang Kristen itu adalah orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupannya. Gitu ya. Makanya tadi dikatakan kalau lahir baru ya kita samakan persepsinya dulu seperti itu. Takutnya ada sesuatu hal yang berbeda ini persepsinya antara antara tadi Kristen dan lahir baru. Nah, kalau ada yang belum jelas boleh tanya lagi tentang hal ini gitu ya. Tapi intinya ketika kita sudah terima Yesus, kita dibaptis, kita percaya Yesus, kita terima Yesus kemudian dibaptis. Tadi di Galatia 3 ayat 14 itu Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, maksudnya siapa? Kita gitu. Ya, kalau belum jelas silahkan boleh tanyakan lagi kepada kita sehingga kita bisa jawab pertanyaannya ya. Em, Kadang-kadang mungkin gitu ya Bu ya, ada yang berbeda persepsinya, penerimaannya gitu ya, nggak sama Ya. gitu. Tapi kita mau samakan terlebih dahulu seperti itu bahwa Kristen itu tadi pengikut-pengikut Kristus itulah yang disebut Kristen. Em, Walaupun masa sekarang mungkin orang ada juga yang ngomong lah, tapi ada juga pengikut apa orang Kristen yang begini bla 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 ya, ya itulah. Tapi kalau kita mau balik kepada Alkitab ya seperti itu. Orang disebut Kristen itu adalah pengikut Kristus. Monggo silakan kalau ada yang mau nanya lagi 081 225 225 949 atau 081 575 800 949 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Masih ada waktu, masih banyak. Telepon juga boleh deh. Telepon ke WA call-nya di 081 225 225 949 atau telepon ke yang tadi telepon tempat kita di 024 8455 949. Bisa banget. Oke. Belum ada telepon lagi.
Kita ngobrol sendiri kalau begini. Bentar. Oke, ya. em, Boleh yuk telepon yuk. Telepon. Tanya yuk, silakan di 081225225949 atau 081575800949. Ada yang mau kirim pertanyaannya? Silahkan. Monggo. Saya masih tunggu nih. Sampai nanti kok 10:30. Kalau nggak ada nih Ningrum yang nanya loh. Ya nggak apa-apa dong. Ya gitu ya Bu ya. Ningrum yang nanya loh. Gitu. Ini kan waktunya kita yang ngobrol. Kita yang ngobrol, kita yang cerita gitu ya. Nanti terus ada yang masuk lagi gitu kan. Kemarin sampai kita kaget loh, kok pertanyaannya sampai tersisa gitu ya. Hari ini mungkin tapi masih bisa jelas didengarkan kan ya suara kita di mana-mana. Tadi ada yang sudah kirimkan Ningrum di tempat saya masih jelas kok suaranya gitu. Wes, thank you buat semuanya yang sudah setia bersama dengan kita. Jadi mereka itu banyak yang mendengarkan, terus ada yang cari, Mbak Ningrum kemarin itu yang ditanyakan itu hampir sama loh kasusnya sama yang saya hadapi, makanya saya cari ini. Bu, kalau ada sama kasusnya Anda belum jelas, tanya sendiri nggak apa-apa. Biar kita bisa jawab pertanyaannya. Kalau misalnya kemarin jawabannya itu gimana ya gitu. Gak apa-apa juga kalau memang itu sudah menjawab kasus dan persoalan dari Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan di pagi hari ini. Tapi kalau ada yang lain, silakan bertanya ke kita di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Oke. Pagi Ningrum, pagi. Bentar. Ini masih typing-typing. Oh, oh ini tadi yang nanya apa ya ini ya? Oke, yang mungkin tadi sudah, oh, I see. Bentar, bentar. Ini jadi ada yang mau nanya minggu lalu. Oke, yang nanya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan minggu lalu bisa lihat YouTube-nya ya. Minggu lalu sudah saya upload di YouTube. Jadi silakan bisa lihat di YouTube-nya Good News. Karena sudah saya masukkan di YouTube ya. Jadi silakan. Mohon maaf kalau yang udah terlalu lama mungkin bisa cari di YouTube atau di Facebook. Siaran-siaran kita yang lalu-lalu bisa dilihat di sana ya. Kalau yang nggak ada, nah tanyakan aja ke kita. Beberapa memang ada yang belum naik, tapi kalau yang sudah, yang minggu lalu sudah naik. Ya, oke. Thank you sudah bersama dengan saya. Ini minggu lalu. Oke. Yap. eh Oke, Bu, ini ada pertanyaan yang kemarin waktu waktu saya ngobrol dengan seseorang, dia tanya seperti ini. Sebetulnya sebagai orang Kristen, standar tertingginya kita untuk apa bahagia itu apa sih? Nah, kalau menurut Bu Elis apa dong, Bu? Lakukan firman. Hidup berkenan sama Tuhan kan? Ya,
Standar bahagia itu yaitu kalau kita ini berkenan sama Tuhan kan, apa yang dikatakan Tuhan kepada kita terjadi itu standar bahagia. Maka dibilang gini, yang berbahagia, dibilang berbahagialah susu yang menyusui, gitu kan? Berbahagialah itu saudara. Enggak, yang berbahagia itu orang yang mendengarkan dan yang melakukan firman. Itu standar bahagia itu. Kalau kita bisa melakukan perintah Tuhan itu bahagia. Karena apa? Apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Jadi standar bahagia ya itu aja. Standar bahagia itu adalah melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu standar bahagianya, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan yang masuk. Nanti kita bahas lagi tentang ini ya. Kalau belum selesai. Pagi, saya mau tanya lagi ya. Oh boleh, mau tanya terus juga nggak apa-apa. Kita bakal jawab. Beneran ini dengan tulus dari lubuk hati. Lah beneran kalau tanya terus malah ningrum nggak apa-apa gitu ya. Kalau sebagai orang Kristen, sebentar, ini saya nggak kelihatan. Kalau sebagai orang Kristen, untuk baptisan air itu apakah harus ya? Terima kasih. Kalau sebagai orang Kristen, apakah baptisan air itu harus? Oke, kita balik ya, lihat ya. Ke kejadian 17 kemarin. Kejadian 17 kemarin itu sunat sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Betul kan judulnya? Ya, sunat sebagai tanda perjanjian, betul. Oke. Di ayat 13-nya coba. Karena Tuhan bilang ketika orang disunat, supaya dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian kekal turun-temurun. Ayat 13 kah? Iya. Pasal 17 ayat 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Menjadi perjanjian kekal. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian kekal. Jadi Tuhan itu kepengin bahwa perjanjian Tuhan itu termeterai di dalam daging kita. Terjadi sehingga daging kita ini bisa menikmati janji Tuhan. Sampai di sini nangkep nggak? Iya, nangkep. Oke, sekarang kita lihat. Kenapa baptis itu mesti di dalam Kristus? Baptisan itu jadi, sunat itu jadi baptisan. Kolose 2 ayat 11. Kolose 2 ayat 11. Coba. Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Lanjut. 12 14 ya, Bu? Ya. Ya. 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, sunat di zamannya Abraham, di zaman Kristus itu jadi baptisan. Kalau zaman Abraham itu sunat itu terdiri dari penanggalan akan tubuh, ya tubuh yang berdosa. Sunat itu dulu di zaman Abraham adalah pemotongan kulit katan. Tapi zaman Kristus sunat itu dijadikan baptisan. Baptisan itu sunat, sama dengan sunat.
Tapi baptisan yang dalam Kristus adalah penanggalan akan tubuh manusia yang berdosa. Kenapa tubuh yang berdosa? Karena dalam tubuh kitalah dosa itu ada. Ya, dikatakan tadi di ayat 12-nya, sebab di dalam dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dari baptisan itu adalah upacara penanggalan akan tubuh manusia yang berdosa. Manusia berdosanya dikuburkan, lalu kita turut dibangkitkan oleh kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh kita dibangkitkan. Jadi rohnya yang dibangkitkan. Tubuhnya yang berdosa dikubur, bukan di tanah, tapi di air. Karena itu hanya sebagai lambang. Tapi setelah dimasukkan ke air, berapa detik ditarik kembali sebagai tanda turut dibangkitkan oleh kerja kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, kenapa tadi Kolose tadi bilang penanggalan akan tubuh manusia yang berdosa? Kenapa tubuh yang berdosa dikuburkan dalam baptisan? Roma 7. Roma pasal 7 ini alasannya kenapa baptis itu harus masuk ke air. Roma 7 ayat 23. Roma 7 ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku Di melihat dalam anggota-anggota tubuhku itu apa? Anggota-anggota tubuh kita ini apa? Dari kepala ya sampai ke kaki. Di mata, telinga, mulut, tangan, pikiran, kaki, di semua anggota tubuh kita itu terdapat hukum dosa. Ya. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain. Lanjut. Yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, jelas enggak sekarang? Ya. Bahwa hukum dosa itu ada di dalam anggota-anggota tubuh kita. Ya. Kalau baca ayat sebelumnya, di situ dikatakan, aku tuh kepengen berbuat baik loh. Tapi kenapa yang jahat yang keluar? Dia bilang gini, dengan batinku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh melayani hukum dosa. Kenapa? Yaitu di ayat 23 kuncinya. Paulus berkata, di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan menjadikan aku tawanan hukum dosa yang dalam anggota-anggota tubuh. Jadi di anggota-anggota tubuh kita tuh sudah ada hukum dosa. Coba contoh ya. Ada seorang ibu, setiap kali pukul anaknya, dia baru sadar, aduh Tuhan, ampuni, aku nggak mau pukul anakku nih. Ampuni nih, yang terakhir kali aku pukul dia. Besok anaknya nakal, pukul lagi. Aduh Tuhan, ampuni aku. Aku tahu loh nih tangan ini bukan untuk mukul, harusnya untuk membelai anak. Tapi kenapa setiap kali aku mukul lagi? Itu karena di tangannya ada hukum dosa. Bohong. Ada orang bohong. Aduh Tuhan ampuni aku Tuhan. Bohong lagi nih. Ya. Besok ngadepi masalah, ya bohong lagi. Kenapa ya? Aku nih kepengen berbuat baik loh. Aku nggak kepengen bohong loh. Tapi kenapa bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Nah itu karena ada hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuh. Coba dari kecil kita lihat ya. Ketika anak kita sudah mulai bisa tangannya bisa bergerak-bergerak, udah bisa melakukan sesuatu, kenapa anak kita bisa pukul susternya atau pembantunya, bisa cubit susternya atau pembantunya? Apakah kita sebagai orang tua ngajari dia? Enggak. Tapi kenapa otomatis dia bisa?
Apakah kita sebagai orang tua ngajari anak kita bohong? Pasti enggak. Tapi kenapa anak kita bisa bohong? Karena di mulutnya sudah ada hukum dosa. Kenapa ketika dia sudah mulai sekolah, ya, dia lihat temennya punya alat tulis bagus, sama dia diambil. Diambil tuh nggak diambil buat dia loh, dibuang loh sama dia. Itu kan jahat kan? Hatinya iri kan? Ya udah. Kenapa dia anak kecil? Kita sebagai orang tua nggak ngajari dia lakukan itu. Tapi kenapa anak kecil itu bisa lakukan itu? Karena ya itu tadi ada hukum dosa. Itu perlunya baptis itu kenapa perlu disunat, dimasukkan ke air. Karena itu acara pemotongan akan tubuh manusia yang berdosa dan sekaligus upacara penguburan tubuh yang berdosa. Walaupun itu lambang, hanya sekedar lambang, tapi kalau dilakukan dengan pengertian itu dahsyat sekali hasilnya. Karena saya dulu melakukan itu. Ya, jadi perlu sekali. Dan sebetulnya kalau di kamus Alkitab, di Alkitab kita itu ada kamus baptis, pembaptisan itu satu upacara tanda masuk kita menjadi anggota keluarga Allah. Jadi baptisan itu sebagai tanda kita masuk dalam anggota keluarga Allah. Yang kedua, baptisan itu sebagai tanda bahwa kita sudah disucikan dari semua dosa. Yang ketiga itu baptisan itu sebagai tanda bahwa kita ini masuk dalam suatu kelompok. Ya. Jadi itu baptisan. Ya. Kalau saya seringkali umpamakan, oh ya karena itu yang ditanya bukan karena kenapa dibaptis, tapi harus masuk ke air, harus dibaptis dalam air. Oke, jadi saya nggak jadi. Oke, silakan. Oke, lanjut ya. Semoga jelas tadi kenapa kalau ditanya harus nggak harus gitu ya. Ini tandanya itu di situ gitu kan. Dilakukan. Kalau tahu loh, kalau tahu benar pengertian ini ya harus ya. Tapi kan kita nggak bisa ngomong, nggak bisa bilang diharuskan. Ya terserah gitu loh. Terserah kalian maunya gimana. Tapi kalau balik lagi kepada firman Tuhan, kalau udah tahu pengertian tadi yang kita jelaskan di ayat-ayatnya juga sudah jelas, ya pasti kita akan ngomong dengan sukarela bilang, ya saya mau dibaptis. Seperti itu ya Bu? Iya, karena kan arti daripada baptisan sendiri, dari kata aslinya baptiso. Ya, sesuatu yang dimasukkan ke dalam air dan ditarik keluar dari air. Ya. Itu baptiso. Tapi kalau dipercik atau diguyur air kan namanya ceo dan rentiso. Beda. Beda. Karena gini aja dah mending rum. Ya. Cuci muka sama mandi kan beda. Nah ya, baptisan betul. Itu permandian. Dipercik itu atau di itu sebagai ini. Tapi karena kita ini di radio ya. Di radio. Pendengar kita kan banyak ini, tapi kalau kita mau kembali ke Alkitab, ya kita harus lakukan itu. Oke. Balik lagi ke Alkitab sebetulnya, balik lagi kepada firman Tuhan sebetulnya ya. Pilihannya terserah Anda, kan mau lakukan atau tidak. Lanjut, pagi Ningrum, pagi Bu Elis. Bu, saya mau tanya, dalam Amsal 25 ayat 22, mengatakan menimbun bara api di atas kepala itu maksudnya apa ya Bu? Ini loh, ketika menimbun bara api, coba kalau kita menaruh api di atas kepala, kita nggak usah menaruh bara api di atas kepala, dikasih aja di atas open aja,
Udah panas. Apa yang ada di dalam oven itu juga jadi kering, jadi mateng gitu kan. Bisa mateng, bisa gosong, bisa apa kan. Nah, menaruh bara api di kepala itu buat orang itu jadi salah tingkah. Ketika kita nih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi mengalahkan kejahatan dengan perbuatan baik kita, itu seperti kita menaruh bara api di atas kepala orang itu. Roma 12, Ningrum. Roma 12 ayat 19. Coba mulai 19. Roma 12. 19 apa 20 ya? Roma 12. Roma 20. Roma 12 ayat 20 maksudnya. 9. Mau dari 19 juga nggak apa-apa, Bu. Ya coba, udah. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dengan demikian kamu menaruh bara api di atas kepalanya. Ya, kalau kita ini membalas orang jahat dengan perbuatan baik kita, ya, kalau musuh kita lapar kita kasih makan, kalau dia haus kita kasih minum, itu seperti menaruh bara api di atas kepala mereka. Terus Janganlah kamu Ah. kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, oke. Jelas ya? Ya. Artinya tadi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya. Itu kan musuh Memberi kita. makan musuh, memberi minum musuh, itu seperti menaruh bara api di atas kepala. Mereka Jadi tuh buat orang, mereka tuh jadi mikir gini, udah tak jahatin kok dia baik ya, gitu loh. Iya, jadi kayak orang salah tingkah sendiri kan? Yes, betul, betul. Jadi kayak orang yang, lu kan aku udah jahat sama dia, tapi kok dia baik sama aku ya. Nah, makanya itu tadi di Roma dikatakan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Saya mau bertanya tentang sunat. Benarkah sunat hanya untuk yang pria? Terima kasih. Duh, kalau di Muslim itu sebetulnya iya, kalau yang ditentukan Allah itu sebetulnya kan memang Tuhan. Kalau di Kejadian itu memang hanya pria. Hanya laki, karena dibilang semua anak laki-laki yang tinggal di dalam rumahmu, baik orang-orang yang kamu beli atau yang ada jadi budak itu harus disunat. Jadi memang harus laki. Ya, kalau di Kejadian 17 ayat 10 itu, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu yang harus disunat. Iya. Betul. Nah, tapi kalau baptisan, setiap kita, nggak hanya tentang laki-laki. Kalau dikatakan tentang sunat, itu di Kejadian di ayat asalnya tentang sunat itu memang hanya yang laki-laki, ya. Oke, jelas kan? Cukup sampai di situ aja. Karena tadi udah dijelaskan tentang baptisan dan lain sebagainya oleh Bu Elis dengan sangat detail. Pagi Ningrum, pagi Bu Elis, apa kabar? Pagi. Kabarnya dahsyat dan luar biasa. Dari Risma. Oke, Bu Risma. Bu, apa boleh jual rumah yang kita tempati sekarang, tapi uangnya buat renovasi rumah warisan dari orang tua atau renovasi rumah yang lain? Rumah yang akan direnovasi itu nantinya akan kami tempati, Bu. Karena saya pernah dengar khotbah kalau jual rumah maka harus dapat rumah. Lalu bagaimana bila jual rumah tapi uangnya buat renovasi rumah yang lain, Bu? Ya, kalau nggak ada lagi ya apa boleh buat kan? Karena mau dipilih aja, yang mau dipilih itu rumah yang mana. Kalau untuk investasi, untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi,
memang kalau jual rumah itu harus beli rumah lagi. Itu maksudnya supaya kita nggak terlantar. Aset kita nggak habis gitu ya. Tapi kalau memang orang itu nggak ada lagi, cuman adanya itu, tentukan dulu. Wah, rumah warisan itu betul sudah dipindah akte ke nama Anda, Nah, atau rumah warisan itu masih nama bersangkut paut bersama. dengan keluarga. Namanya masih nama orang tua, dan sedangkan orang tuanya tuh punya anak 5, atau 4, atau 3, atau 2, itu harus dibereskan dulu. Karena Ya, mesti bagi waris. yes, betul. Ya kan? Kalau memang sudah nama Anda, mau direnovasi silakan. Kalau belum nama Anda resmi, direnovasi menurut saya nggak bijak. Nanti kalau tiba-tiba diminta saudara, Ya, kiwase betul. rumahmu sendiri, rumah Udah Anda dijual. sendiri udah dijual. Anda nggak punya rumah pribadi. Ya. Adanya rumah itu. Nanti daripada sengketa dengan saudara gitu loh. Jadi diberesin dulu. Ya. Kalau memang sudah atas nama Anda secara notarial, ya monggo silakan. Ya kan? Yang harus jadi pertimbangan apakah rumah ini benar-benar sudah diberikan dan sudah menjadi atas nama Anda atau belum gitu ya. Karena kalau ini masih warisan yang harus dibagi atas nama bersama, itu nanti akan menjadi persoalan di kemudian hari gitu. Iya, jadi masalah. Jadi masalah. Karena kalau soal warisan itu berkali-kali kita cerita, kalau nggak Iya, diberesin itu jadi, aduh, yang tadinya bersaudara bisa jadi bermusuhan gitu ya. betul. Makanya ya itu tadi yang harus menjadi persoalannya justru di situ. Apakah ini sudah benar-benar atas nama Anda atau belum? Kalau belum, ya mendingan nggak usah gitu kan. Oke, Ya. lanjut. Ini masih ada pertanyaan selanjutnya, tapi karena berbeda jadi saya potong. Bu, saya sudah terima Yesus dan dibimbing pendeta, tapi belum dibaptis karena saya terima Yesus tanpa setahu suami. Karena waktu saya izin suami buat ibadah ke gereja, suami minta cerai. Saya nggak bisa tinggalkan suami karena Tuhan benci perceraian. Ditambah lagi suami yang masih sakit sampai sekarang. Tapi saya tetap percaya Yesus dan selalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apakah yang saya lakukan itu salah? Apa saya berdosa? Lalu apa yang harus saya lakukan? Karena saya nggak bisa paksa suami buat percaya kan, Bu. Saya hanya bisa doa, Bu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, memang sih kita nggak bisa paksa orang ikut Yesus. Karena kekristenan itu panggilan. Nggak usah dioyak-oyak. Nggak usah dioyak-oyak, kalau dia dapat panggilan, ya dia pasti terjadi percaya Yesus. Yang penting kita sebagai pengikut Yesus memberi teladan, memberi contoh dan memperlihatkan bahwa hidup kita ini berubah. Yang kedua, kalau nggak baptis, ya seperti ini. Baptisan itu tanda. Nah, ini sekarang saya mau terangkan. Baptisan itu tanda. Tanda masuk di dalam suatu kerajaan atau organisasi. Saya kasih contoh. Kalau kita mau pergi ke luar negeri, kita harus punya yang namanya paspor. Paspor itu adalah buku identitas. Tetapi ketika kita mau ke Amerika atau ke Eropa atau negara tertentu, ke Jepang atau kemana, itu kita membutuhkan yang namanya visa. Visa itu apa? Visa itu adalah tanda masuk ke sebuah negara. Kalau Anda punya paspor, Anda bisa beli tiket, mau ke Amerika, ke Jepang, ke Eropa bisa. Tapi kalau Anda tidak punya tanda masuk, sampai negara itu Anda akan diusir keluar. Nggak akan diterima, dan Anda nggak akan masuk ke Amerika. Atau ke Eropa, atau ke Jepang, atau kemana. Negara yang membutuhkan visa.
atau suatu tanda masuk ke negara dia. Demikian dengan masuk kerajaan surga. Masuk kerajaan surga, kita harus punya paspor, identitas, surat identitas. Ya, paspornya apa? Ketika Anda dan saya percaya Yesus dan menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi, Anda punya identitas sebagai anak Allah. Tetapi kalau Anda tidak baptis, Anda nggak bisa masuk dalam kerajaan itu atau nggak punya tanda untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Jadi jelas sekali baptisan itu penting. Maka di Markus 16 bilang begini, siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Coba baca aja nih Markus 16. Markus 16. Markus 16 ayat berapa? Ayat 16. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang Lihat, keselamatan terdiri dari percaya dan dibaptis. Baru akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau Anda dibaptis tapi tidak percaya, ya Anda akan dihukum. Tetap kena hukuman. Ya. Terus di situ lanjut. Tanda-tanda ini. Sudah, Oh, tanda-tanda ini. bukan. Oke. Jadi gini, kalau Anda dibaptis tanpa percaya, Anda akan kena hukuman. Kutuk hukum itu masih kena. Tapi kalau Anda percaya, tapi nggak dibaptis, juga nggak diselamatkan. Nangkep nggak? Di ayat 15-nya itu kan beritakan Injil ya. Supaya Ya. barang siapa percaya Dan dibaptis ya. akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Jadi kalau kepengen terima keselamatan ya percaya dan dibaptis. Nggak bisa Anda cuma percaya tanpa baptisan. Anda nggak punya tanda masuk dalam menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tapi Anda dibaptis tanpa percaya juga nggak bisa. Karena Anda masih akan tetap kena kutuk hukum. Taurat masihnya kena ke kita. Jadi syaratnya percaya dan dibaptis. Memang Tuhan membenci perceraian. Ya. Tapi kalau sampai Anda karena Yesus, Anda diceraikan, disingkirkan dari keluarga, dikucilkan, ya itu memang resiko terima Yesus ya. Resiko terima Yesus itu ada yang dikatakan Matius berapa ya, upah mengikut Yesus itu loh. Matius upah mengikut Yesus. Jika karena aku kamu kehilangan ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki dan perempuan. Ntar Matius berapa itu? Upah mengikut Yesus. Berapa? 4. Pasal berapa ningrum upah mengikut Yesus? Benar, Bu. Upah mengikut Yesus. Matius.
Sebentar, upah mengikut Yesus itu ada di Matius. 19 kah, Ningrum? Tapi kok jauh ya? 19, Oh, ya, 19 ayat 27. 27. Oke, coba. Upah mengikut Yesus, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah itu dia. Itu upahnya. Cuman resikonya ya begitu. Segala sesuatu kan hidup ini beresiko ya. Nikah, resiko. Dapat suami nggak bener, dapat pasangan nggak bener. Nggak nikah, resikonya dibilang perawan tua, nggak laku kawin. Ya kan? Ya. Jadi karyawan resikonya ya hidup begitu-begitu aja. Tapi jadi bos, resikonya tiap bulan dapat duit, nggak dapat duit, untung nggak untung harus gaji pegawai. Hidup ini berisiko. Nah ini resiko mengikut Yesus seperti itu. Tapi kan Tuhan kasih hikmat sama kita. Kita kan masih punya cara, punya hikmat. Nanti tak kasih trik sendiri, tapi nggak usah ngomong di telepon. Ya, caranya gimana? Anda bisa tetap melakukan apa yang Tuhan mau tanpa Anda diceraikan suamimu. Oke. Kita terima telepon ya. Halo. Halo. Iya. Siang. Iya. Iya, silakan Pak. Siang Bu Elizabeth. Siang. Saya mau tanya ini dari Pak Agus. Iya, gimana Pak Agus? Gini, saya akan melayani pijat. Setiap saya pijat itu langsung sembuh. Gitu. Nah, Amin. Itu mujizat apa karunia atau kebetulan? Tapi semua pasien tuh gitu, ya ada yang engkel kakinya, ada yang nggak bisa ngangkat tangannya, gitu, ada yang vertigo. Terakhir kemarin tuh malah ibu-ibu stroke. Itu saya tangani 4 kali, kalau itu 4 kali saya sembuh. Nah itu apa ada maksudnya? Karunia apa anugerah apa itu? Pasti karunia. Iya. Gitu Pak Agus. Oh, karunia ya. Karunia. Iya. Ya. Terima kasih ya Bu Iya. Elizabeth. Karunia Ya. karena sembuhnya Gus tadi bilang langsung sembuh. Ya kalau langsung sembuh ya mujizat. Tapi kalau dipijat sekali, 2 kali, tambah enak, 3 kali, tambah enak, 4 kali, tambah baik, berapa kali itu karunia kesembuhan. Ya. Itu karunia ya Bu? Ningrum, Iya. tabrakan ini. Tabrakan apa Bu? Suaranya tabrakan sama Pak Agus tadi. Oh, sudah Bu. Pak Agusnya sudah saya matikan. Oh udah. Oh sudah dimatikan ya. Teleponnya Oke. yang dimatikan. Ya. Teleponnya yang dimatikan. Tabrakannya tabrakan suara, bukan tabrakan apa. Oke. Tadi yang upah mengikut Yesus itu ada di Markus 10 juga. Markus 10 ayat 28. Ini ada yang sampaikan. Markus 10 ayat 30 ya sama.
dengan Matius Ya. tadi. Oke. Oke, ini tadi apa karunia atau kebetulan? Sebetulnya nggak ada yang kebetulan juga gitu ya. Iya. Betul ya? Nggak ada yang kebetulan juga. Bapak memang dikasih karunia untuk menjadi saluran gitu ya, memijit ini, menyembuhkan, lalu juga memberi nyaman gitu. Jadi bukan karunia, bukan bukan kebetulan. Ya, percaya saja bahwa lewat tangan ini Tuhan sedang melakukan kuasanya seperti itu. Berdoa dan biar itu terjadi kesembuhan. Oke. Hmm. Eh, Bu, ini ada tambahan yang tadi rumah warisan mau direnovasi. Soal rumah warisan itu sebenarnya saya juga punya hak, Bu, tapi dikuasai penuh oleh ibu dan adik bungsu dan mereka nggak mengakui saya. Nah, kalau udah kondisinya begini, kalau direnovasi oleh Anda nanti kalau Anda tinggal di situ malah jadi persoalan tersendiri. Ya kan, Bu? Jadi, Iya, nanti halo, Bu. ngomongnya masih hidup lagi. Ya, itu kan. eh Kalau menurut saya, ini pendapat saya gitu ya. Ya, Bu, suaranya Ibu putus-putus jauh. Ya, oke. Ya, kalau menurut Ningrum, lebih baik enggak. Karena kalau sudah ada rumah yang sedang dihuni sekarang, ya sudah gitu ya. Kalau itu dijual terus untuk renovasi rumah warisan, ya nanti kalau Anda diizinkan tinggal di sana. Kalau enggak, bagaimana? Karena agak sedikit susah Dan juga. kalau gini loh, Ningrum, Ya, Bu. kalau dibilang ya direnovasi, tapi kalau masih ada ibunya dan saudaranya, nah nanti setelah rumah kamu jual, kamu pakai untuk renovasi rumah warisan, setelah rumah warisannya jadi bagus, kamu diusir, rugi loh. Yes. Kalau Itu. diusir terus kita nggak punya Tem- akte, nggak punya surat. Oh ya kalah kita, diusir ya keluar. Ya. Tanpa kita dapat bagian apapun. Mm-mm. Nggak usah lah ya, kalau menurut saya, Ya. jangan dah, sudah lebih baik kalau Anda tinggal di rumah Anda sendiri. Ya. Orang namanya warisan tuh berarti orang tuanya sudah nggak ada. Tapi kalau bapaknya, ibunya masih hidup, bapaknya sudah meninggal, ibunya masih hidup, itu warisan ibu juga masih punya hak loh. Yes, betul. Kalau itu nanti dibawa ke notaris, itu yang tanda tangan adalah ibu dan anak-anaknya. Yes, betul. Anda cuma punya satu suara. Kalau si ibu dan adik atau saudara yang lain punya dua suara, kalah pasti, gitu ya. Jadi Betul. kalau menurut saya, ya beda cerita kalau itu sudah atas namamu, gitu ya, sudah atas nama Anda sendiri. Atau rumah yang Betul. lain yang atas nama Anda sendiri dan betul-betul aktenya itu atas nama Anda sendiri pribadi, nggak masalah. Karena artinya Anda sedang menggabungkan dua rumah menjadi satu, gitu kan. Kalau seperti itu. Tapi kalau ini atas nama orang lain, sebaiknya jangan. Karena sekarang gitu ya, apalagi kekuatannya itu adalah di akta itu. Namanya siapa, urusannya bagaimana. Itu mecah itu juga biayanya banyak, urusannya nggak gampang gitu kan. Betul. Nanti ribet di belakang harinya, Sangat, repot sangat banget. betul. Enggak. Sekarang itu urusan-urusan gitu tertera atas nama siapa, berkekuatan hukum itu menjadi satu hal yang di Indonesia itu. Jadi itu tadi ya, sarannya seperti itu. Oke, dan waktu kita sudah habis. Oke, ganti. Ya, terakhir Bu, seperti biasa Bu, pesan buat pendengar di hari ini. Dengarkan firman Tuhan, Mm-mm. renungkan, perkatakan, Mm-mm. lakukan. Supaya apa? Kalau kita melakukannya,
kita akan mendapat hikmat yang dari Tuhan. Ya, kita akan dapat hikmat dari Tuhan dan hari-hari ini kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh hikmat yang dari Tuhan karena Tuhan itu akan memimpin langkah kita. Amin. Kemarin itu pendoa kota dapat hikmat Tuhan untuk doa keliling Kota Semarang. Karena Kota Semarang tuh kemarin kan lagi banyak anak kecil-kecil yang tawuran. Apa tau namanya? Kreak-kreak gitu ya. Iya. Tapi kemarin ketika pendoa keliling hari Jumat itu sehari mereka keliling Kota Semarang. Hari kemarin tanggal 1 Oktober apa namanya? Istilahnya apa tuh ya? Apa preman-preman gimana namanya? Oh, gangster di Kota Semarang menyatakan diri, membubarkan diri. Ada 38, ada berapa gangster ya? Berapa puluh gangster yang datang dan mendeklarasikan diri untuk keamanan demi keamanan Kota Semarang. Mereka membubarkan diri dan tidak akan mengganggu keamanan kota. Itu makanya dari mana pendoa siang bisa dapat keinginan untuk doa keliling memberkati Kota Semarang lagi. Karena Tuhan yang memberi hikmat dan Tuhan yang memberikan firman sehingga mereka gerak lagi dan hari Jumat, hari kemarin itu Selasa sudah digenapi jawaban doanya. Amin. Ya, Tuhan Ya. berkati. Yes, Tuhan berkati Bu. Ketemu lagi di minggu yang akan datang. Sampai jumpa. Amin. Ya, dan terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih ya untuk kebersamaannya, untuk atensinya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Yang menunggu link nanti saya share ya. Oke.